Halo guys, selamat datang kembali di channel Cakung Boy. Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif juga guys. Mohon maaf ada suara-suara tamu yang tak diundang yang masuk ke video kita guys, seperti biasa. So, di video kali ini saya lagi mau ngebahas tentang tips dan trik bagaimana kalian kalau memilih motor Kawasaki Z250, apalagi kebetulan kalian harus beli motor itu second. Jelas second lah, karena barunya udah nggak keluar lagi guys. Oke, satu persatu saya akan coba bahas kira-kira apa aja yang harus diperhatikan pada saat kalian survei unit motor Kawasaki Z250 second yang kalian mau beli di tempat. Yo, let's go. Oke guys, jadi gini guys. Di sini saya ada Kawasaki Z250 saya tahun 2013. 2013 ya guys, berarti 2013 itu udah nggak muda lagi guys. Ini udah 10 tahun lebih guys. Jadi wajar apabila ada sesuatu parts yang harus diganti pada saat nanti kalian beli. Andai kata kalian beli dapat modelnya kayak saya nih 2013 gitu ya. By the way sorry ya, ini si Kuro ini saya belum cuci dari kemarin karena hujan kondisinya. Nanti kalau udah nggak hujan baru saya cuci lagi. Jadi gini guys, yang pertama banget nih, ini motor adalah wajar apabila kalian beli second. Sekali lagi saya bilang ya, kalian beli second, lalu harus ada yang parts yang harus diganti, itu wajar karena udah 10 tahun lebih ya. Kalau pengalaman saya pakai si Kuro ini, memang belum lama, tapi saya udah cukup lama pakai Ninja 250 Fi, yang pada dasarnya basicnya itu sama-sama aja guys. Yang pertama nih, kalau Z250 ini, pada saat kalian beli, dan kalian mau survei unitnya, yang pertama banget, kalian harus lihat dulu kilometernya, odometernya. Odometernya itu rendah atau tinggi. Kalau misalkan odometernya rendah, berarti dia jarang dipakai kan. Kondisinya masih oke lah, tapi ada tapinya guys. Kalau dia lama diparkirin, lama dijegrokin nih parkir kayak begini nih, lalu kondisi tangkinya ini isinya cuman sedikit. Misalkan dia isi cuma 1-2 bar aja gitu ya. Cuman sekedar ada bensin doang. Kalian perhatiin dulu bagian tangki, kita nggak pernah tahu. Karena teman-teman saya yang pengguna Z250 atau Ninja 250 Fi, motornya nggak dipakai lama, lalu isi bensinnya itu isinya cuma disisain sedikit doang. Itu dia punya tangkinya itu bisa dekok sendiri guys. Nggak tahu kenapa, kayak penyok gitu, kayak reaksi kimia gitu. Mereka semua ngomongnya gitu. Kalau saya sih sampai saat ini, alhamdulillah, puji Tuhan, belum pernah sampai kayak gitu. Karena saya selalu sediain bensin minimal full gitu. Atau 1 bar kurang, dari full cuma kurang 1 bar gitu. Dia bisa kayak dekok sendiri. Itu satu, itu misteri tuh. Karena kayak reaksi kimia, ngomongnya begitu guys. Tapi ya lebih dari 1 orang sih yang ngomong begitu. Lalu yang kedua, full pumpnya periksa. Udah bunyi apa belum? Jadi pada saat dicetekin, dia tuh bunyi gak? Kayak bunyi gitu. Nah itu kalau udah bunyi, akibat dari kelamaan gak dipakai, isi bensinnya itu sedikit doang. Dan itu siap-siap full pumpnya harus diganti. Dan harganya lumayan. Saya lupa ya waktu itu ini juga saya sempat ganti full pump nih, 1 set. Sebenarnya kalian bisa ganti rotaknya doang. Tapi kalian harus lihat dulu kerusakannya seperti apa. Kalau misalkan memang harus ganti 1 set. Tapi kalau bisa ganti rotaknya doang, kayak dinamo kecilnya itu doang, nggak apa-apa ganti dinamonya aja. Tapi itu juga menurut saya nggak murah juga sih, lumayan gitu ya. Lalu yang kedua, yang paling umum di Kawasaki Ninja ini adalah tensioner guys. Nih, tensioner nih. Ini paling umum banget nih di Ninja 250 Fi atau Z250 Fi. Kalau kalian beli second, perhatiin, udah bunyi apa belum? Biasanya kalau memang tahun 2013 kalian beli second, itu pasti udah bunyi. Duh, sekali lagi sorry ya, si Kuro lagi kotor banget nih. Itu biasanya udah bunyi guys. Jadi kalau kalian lagi nyalain, itu bunyi tak 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 gitu. Lalu biasanya kalau rantai itu, kalau tensioner bunyi dan didiemin lama, dan dia masih suka pakai juga, diterusin gitu ya, itu ngerembet ke rantai keteng. Di dalam sini nih, rantai keteng nih. Rantai ketengnya biasanya kendor. Jadi kalau kalian gas, itu bunyinya juga ikut makin kenceng, retatatatatatat gitu.
digas bunyi ngikut sama rotasi mesin gitu. Ini yang kedua ya. Yang kedua, pertama tadi tangki, yang kedua tensioner, yang ketiga rantai keteng. Kalian periksa udah bunyi apa belum. Lalu apalagi ya kalau Ninja ini? Kebanyakan sebentar, saya periksa dulu. Ini deh. Kalau misalkan pada umum, ini sih umum ya, nggak cuma Ninja gitu. Nih, ini sama ini. Shock breaker depan. Kalian periksa. Karena kebanyakan diparkirin begini, dia apalagi kondisi miring, ini seal shocknya bisa bocor. Kalian pegang begini nih, ada gak oli di tangan? Ini kan beda nih, ini kan cuma debu doang tuh. Ini cuma debu doang, tapi kalau misalkan dia bocor, nanti ada nih garis-garis di sini nih, kayak bekas oli. Itu periksa. Tapi itu pun biasanya bisa tuh dibersihin doang sama pemiliknya. Kalian harus tes. Didorong-dorong depan gitu pelan-pelan, jangan sampai rusak motor orang, belum dibeli udah dirusakin lagi kan. Nanti keluar tuh baru tuh olinya tuh bekas begaris gitu. Lalu radiatornya juga periksa. Kalau saya kan ini emang udah diganti karena radiatornya waktu itu bocor. Waktu itu sih analisanya ada korosi jadi bocor. Air radiatornya keluar dari sarang tawon. Ini saya udah ganti ke Bipro ya. Karena bukannya sosokan mau modif head-on, bukan. Karena apa sih namanya? Harga original radiatornya jauh lebih mahal dibanding saya beli Bipro. Bedanya bisa sejuta, makanya saya ganti Bipro aja, tanggung. Kapasitasnya lebih besar gitu. Oke, yang pertama itu tadi pada umumnya di Kawasaki Z250 full pump atau rotak. Terus kedua ininya nih tensioner, ketiga rantai ketengnya, keempat seal shock ini ya. Seal shock depan, kalau seal shock sih nggak cuman Kawasaki Z250 aja, semua motor juga harus diperiksa. Lalu periksa seperti biasa bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu ada rembes nggak? Kalau ini saya bukan rembes guys. Ini saya habis oliin rantai dia netes ke bawah oli rantainya. Makanya dia ada netes gitu. Lalu apalagi ya? Yang pasti ya blok bawah jangan sampai rembes, jangan sampai netes. Lalu oh ya ini bagian bawah sini nih, sorry ya saya miringin sedikit nih. Ini bagian bawah sini nih, ini ada yang namanya BOS di bagian shock breaker bawah kolong belakang, ya shock breaker belakang ini kan monoshock ya, itu ada 3 BOS-nya. Itu juga mesti diperiksa pada saat kalian naikin. Bunyi nggak? Nyat-nyit nggak? Kalau memang bunyi, berarti dia bosnya udah mesti diganti. Karena itu udah umur, ketuaan ya. Udah umur gitu. Jadi bosnya mesti diganti. Lalu seperti biasalah, ini gearnya nih. Udah runcing apa belum? Kalau udah runcing banget, ya udah pasti kalian harus bisa ini ya, disesuaikan ya. Kalau misalkan ngakunya katanya odometer rendah, tapi gearnya udah runcing ya, udah pasti itu resetan lah. Gitu. Lalu ya pengapian kalian harus periksa lah. Kurang lebih begitu. Apalagi ya, sama ini nih biasanya penyakit nih. Speedometernya itu dia kayaknya kalau sering kejemur dia bakal burn. Jadi kayak pudar gitu warnanya. Nggak akan muncul di sini nih angka-angkanya. Biasanya begitu sih, itu yang mesti kalian periksa. Dan yang terakhir ya pada umumnya kalian harus periksa kaki-kaki, lahar roda, terus komstir. Mesti diperiksa juga nih jarak pada saat coba sebentar ya. Jarak pada saat diginiin kiri kanan tuh ini simetris apa enggak gitu. Kalau simetris ya berarti bagus. Kalau nggak simetris berarti ada sesuatu yang kondisinya mungkin pernah jatuh bego atau jatuh ngegabruk, kita nggak pernah tahu. Apalagi ya paling sisanya sih biasa aja sih, selama mesinnya nggak diapa-apain nggak akan kenapa-napa juga. Itu aja sih. Master rem periksa, karena kan kalau yang itu kan master rem gitu-gitu kan itu umum ya, nggak semua justru semua motor yang mesti diperiksa gitu. Lalu biasanya nih
Akinya juga mesti diperiksa ya. Dia tuh pakai aki sesuai kapasitasnya apa enggak? Karena biasanya orang jual motor itu akinya asal ada aja, asal bisa starter aja. Kalau memang bukan aki yang sesuai kapasitasnya ya kalian cuman pakai berapa kali juga ntar udah mati lagi ngadat gitu. Mau gimana lagi? Kalian mesti ganti itu aki yang sesuai kapasitasnya. Dan kebetulan akinya dia lumayan harganya ya. Berapa ya? 700-800an ya? Kisaran segitu. Sorry ya kalau saya salah nyebut angka-angka harga. Mohon maaf, kalian bisa koreksi aja, diketik di kolom komentar gitu. Saya bikin video ini karena waktu itu sempat ada yang nanya, minta tolong bikinin video yang tips gimana nyari motor second Kawasaki Z250. Kebetulan yang saya pakai Z250, jadi ya udahlah saya bahas aja yang ini gitu. Kalau bahas yang lain-lain ntar dibilang so tahu lagi, motornya nggak ada tapi sosok ngebahas. Begitu guys, paling itu aja dulu kali ya. Kalau misalkan saya ada kurang-kurang, kalian silahkan tanya aja di kolom komentar, ketik aja. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian share juga di sosial media kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif dan edukatif juga ya guys. Dan see you in the next video and bye-bye. Back up, here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off